Kita semua pasti pernah merasa kayaknya orang-orang di sekitar kita cuma ada saat kita butuh. Ujung-ujungnya, saat kita lagi butuh teman, yang datang malah bayangan. Hal ini bikin kita merasa sendirian, dan kadang bikin kita bertanya-tanya, apa sebenarnya arti teman baik? Kenapa kita selalu merasa cemas kehilangan orang yang seharusnya jadi support system? Di saat yang sama, apakah kita benar-benar jadi teman baik atau cuma takut kehilangan? Di sini, kita bakal bahas semua itu dalam perspektif yang lebih serius. Chapter 1, Apa itu teman baik? Teman baik bukan cuma sosok yang selalu ada saat kita butuh. Dia juga harus bisa ngomong jujur, meski kadang itu bikin kita merasa gak nyaman. Ironisnya, kadang kita kebablasan, menganggap orang yang cuma muncul saat kita lagi beruntung itu adalah teman sejati. Padahal, apa sih yang bisa kita harapkan dari hubungan yang didasari rasa takut ditinggal? Tanpa disadari, pola pikir ini buat kita terjebak di zona nyaman yang sebenarnya menyakitkan. Di sisi lain, kita seringkali menemukan diri kita dalam situasi di mana kita harus memilih antara menjaga hubungan atau mengejar kebahagiaan pribadi. Bukankah aneh jika kita seringkali lebih peduli dengan pendapat orang lain ketimbang diri sendiri? Coba deh, tanya dalam hati, apakah kita toleran terhadap diri sendiri seperti kita toleran terhadap teman? Mungkin saatnya kita belajar menjadi teman baik untuk diri sendiri dulu. Chapter 2, Takut ditinggal, realita atau ilusi? Kita seringkali terjebak dalam ilusi bahwa teman kita akan selalu ada. Kenyataan pahitnya, hubungan kadang berakhir tanpa kita duga. Ini jadi penyebab utama kecemasan dan ketakutan yang berlebihan. Udah berapa banyak kali kita merasa cemas hanya karena tidak mendapat balasan pesan? Ini jelas pertanda kita terlalu terikat emosional. 8 hari tanpa kabar dari teman, rasanya seperti ditinggal pergi ke planet lain, bukan? Kita harusnya bisa belajar untuk melepaskan, bukan menyandarkan segalanya kepada satu sosok. Takut kehilangan memang bagian dari kehidupan. Namun jangan sampai membuat kita berkompromi dengan harga diri. Pikirkan, apakah kita lebih takut ditinggal atau sebenarnya lebih takut untuk menghadapi ketidakpastian? Ingat, kita bisa menjadi teman yang lebih baik dengan saling mendukung, bukan dengan saling menahan. Chapter 3, Dilema Kehilangan. Kehilangan bukan hal yang menyenangkan. Dalam hubungan, pasti ada masa di mana salah satu pihak merasakan ketidakcocokan. Ini biasanya bikin kita terjebak dalam dilema. Ketika satu teman merasa tak lagi nyaman, kadang kita berusaha keras mempertahankan demi kenyamanan terdahulu. Kenapa kita tidak bisa merelakan, ya? Mungkin karena kita takut menghadapi dilema tersebut. Kita seringkali berpikir, apa mungkin kita gak bisa akur lagi? Padahal, perpisahan bisa menjadi awal yang baru. Kita perlu ingat, persahabatan yang sehat dapat bertahan meski tanpa kehadiran fisik. Hal yang penting adalah nilai-nilai yang dibawa dalam hubungan tersebut. Cobalah untuk melihat setiap perpisahan sebagai kesempatan untuk bertumbuh, bukan sebagai akhir dari segala-galanya. Chapter 4, Menghadapi Kecemasan Perpisahan. Ketika bicara soal perpisahan, pikiran kita langsung melayang pada momen-momen sedih, bukan? Rasanya kayak kita kehilangan bagian dari diri kita sendiri. Namun, kita harus belajar untuk menangani kecemasan itu. Pertama, pahami bahwa perpisahan itu wajar dalam hidup. Kedua, gali perasaan itu. Apa yang sebenarnya mengganggu kita? Terakhir, bangun jaringan dukungan, baik dari teman lain atau diri sendiri. Ini penting untuk menjaga keseimbangan mental kita. Banyak orang yang merasa terjebak dalam hubungan yang enggak sehat hanya karena ketakutan untuk melangkah. Akui perasaan ini dan beranilah untuk menghadapi kenyataan. Duka akan selalu ada, tapi di sisi lain, ada kesempatan untuk berkembang.
Apa kamu berani mengambil langkah itu? Chapter 5, Mental Health dalam Persahabatan. Spektrum kesehatan mental itu luas, dan itu memengaruhi cara kita berinteraksi dengan orang lain. Dalam hubungan, kadang kita terlalu berusaha menjaga perasaan orang tanpa memikirkan diri sendiri. Ini bisa bikin kita terpuruk. Tanyakan pada diri sendiri, apakah komunikasi kita sehat? Kita harus berani terbuka bukan hanya soal hal baik, tapi juga hal yang menyakitkan. Zaman sekarang, kita butuh teman yang bisa mendampingi secara emosional. Jika kita merasa beban emosional terlalu berat untuk dibawa sendirian, jangan ragu untuk mencari dukungan. Menjadi sehat secara mental bukan berarti kita harus sendirian. Kita bisa saling menjaga satu sama lain. Siapkah kamu jadi teman yang baik bagi diri sendiri dan orang lain? Jangan ragu untuk berbagi cerita di kolom komentar. Mari kita tumbuh bersama di ruang tumbuh. Bertumbuh itu proses, bukan lomba.